Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama terhadap orang tua ya. Jadi kalau kita melihat kemungkaran maka rubah dengan tangan, kalau tidak bisa dengan perkataan, kalau tidak bisa dengan hati. Yang jelas kalau kepada orang tua ya nggak mungkin kita merubahnya dengan tangan, tapi dengan perkataan. Maka harus kita jelaskan ya bahwa mencintai Nabi itu ya menunjukkannya adalah dengan apa yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, jadi dengan apa yang tadi sudah kita sebutkan. Ya. Dan yang nggak kalah penting adalah sering gunakan perumpamaan. Sering gunakan perumpamaan. Ya. Perumpamaannya ya seperti apa? Ya seperti misalkan kalau saya cinta sama bapak, gitu kan. Saya cinta sama ibu. Maka saya akan senantiasa berusaha untuk menemui bapak, menemui ibu. Kangen, kan gitu. Ya, buat satu perumpamaan. Kita pun juga kalau cinta sama Rasulullah pasti pengen ketemu dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat perumpamaan yang lain juga. Kalau cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan sering baca sirahnya, baca perjalanan hidupnya. Ya, seperti orang kalau cinta kepada seorang itu kan dia baca biografinya. Nah, seperti itu. Maka kita kalau cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Demikian juga kalau kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah ya kita senantiasa membaca pesan-pesannya, senantiasa mencari tahu apa yang senantiasa dia lakukan. Kemudian nanti kita berusaha untuk mengamalkan, melaksanakan, meneladani, meniru. Jadi disampaikan seperti itu. Ya, pelan. Kalau kepada orang tua itu seperti itu. Karena bagaimanapun orang tua nggak akan mau kalau digurui. Ya, karena mereka sudah merasa lebih tua. Ya, Imam Abu Hanifah saja itu masih nganggap Abu Hanifah itu ya ibunya Imam Abu Hanifah masih nganggap Abu Hanifah rahimahullah taala itu ya anak. Suatu ketika ada urusan pengen tahu masalah agama, dia minta antarkan kepada seorang alim di sana. Maka jawabannya, "Loh, Anda kan lebih alim dari saya." Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, "Ya sudah enggak apa-apa." Ya. Sudah enggak apa-apa. Wong ibunya maunya sama sampean kok. Ya sudah, dijawab. Kemudian ketika ditanya sama ibunya, ya ulama ini, alim ini tanya kepada Abu Hanifah, jawabannya apa? Jawabannya ini. Akhirnya sama ulama ini dijawab kok ibunya, jawabannya ini. Ya sudah. Memang orang tua itu nganggap walaupun kita sudah berkedudukan, tetap kita dianggap ini. Maka dalam menyampaikan pesan itu juga harus perlahan. Ya, juga harus perlahan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalkan ada undangan-undangan seperti itu? Ya, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Jadi sama ya, kita tetap harus bil hikmah. Ketika menyampaikan sesuatu itu bil hikmah. Sampaikan kisah-kisah seperti ini, sampaikan. Ya, sampaikan kisah-kisah seperti ini. Bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka yang cintanya seperti ini, nggak pernah sekalipun selama hayat mereka, selepas wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu memperingati hari lahirnya, nggak pernah. Abu Bakar nggak pernah, Umar nggak pernah, Ali, Utsman radhiyallahu ta'ala nggak pernah. Mereka betapa cintanya kepada Nabi, nggak pernah memperingati hari lahirnya. Apalagi hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperselisihkan oleh para ulama sirah. Yang disepakati itu adalah bulan kelahiran, yakni Rabiul Awal. Itu disepakati. Kemudian tahunnya tahun gajah, itu disepakati. Tetapi tanggal lahirnya mereka berselisih dalam masa ini. Khilaf. Ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12. Ya, demikian juga yang sudah disepakati harinya hari Senin. Tapi tanggalnya berapa mereka khilaf. Ya, tanggalnya berapa mereka khilaf. Nah, seperti itu. Maka sampaikan ya kisah-kisah seperti ini. Ya, dan yang enggak kalah penting ya doakan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu.